Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita sudah masuk pertemuan ketiga dalam mata kuliah Manajemen Pemasaran 2. Tema hari ini kita akan membahas tentang mengembangkan program dan strategi penetapan harga ya pada pertemuan ketiga. Tapi sebelum itu saya mau bahas dulu mengenai rencana pembelajaran semester ya. Oke, di sini ya capaian pembelajaran dalam mata kuliah Manajemen Pemasaran 2 ini yang pertama ya CPL Prodi ya menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri, kemudian mampu menguasai konsep teoritis, metode dan perangkat analisis fungsi manajemen dan fungsi organisasi pada berbagai jenis organisasi. Selanjutnya yaitu mampu menguasai pengetahuan tentang prinsip-prinsip ilmu manajemen yang mencakup manajemen pemasaran, manajemen sumber daya manusia, manajemen keuangan, manajemen operasi, perilaku organisasi, manajemen perubahan, manajemen strategi, perilaku konsumen, manajemen risiko, statistik bisnis, kepemimpinan, kewirausahaan dalam industri kreatif, etika penelitian bisnis, regulasi pada level lokal, regional, nasional, global, kaidah dan teknik komunikasi bisnis, dan lintas budaya dalam rangka menghasilkan kinerja organisasional yang tinggi pada level organisasi bisnis, khususnya industri kreatif dan kewirausahaan. Selanjutnya CPMK ya, capaian ya, mahasiswa memahami konsep-konsep pemasaran, desain, dan perencanaan strategis pemasaran yang didorong oleh nilai pelanggan, menyusun program pemasaran yang relevan dengan konteks bisnis masa kini. Selanjutnya meningkatkan kemampuan mahasiswa untuk merencanakan, mengontrol, mengevaluasi strategi dan program pemasaran yang efektif, kemudian meningkatkan kemampuan analisis dan penilaian manajerial, dan membantu mahasiswa mempunyai sensitivitas terhadap berbagai isu dan permasalahan pemasaran di lingkungan bisnis global. Nah, pada pertemuan ke-6 ini ya, pertemuan ketiga, mohon maaf ya, kemampuan akhir yang diharapkan ya, nah itu mengembangkan program dan strategi penetapan harga, kemudian bahan kajian materi ya, memahami penetapan harga, pengertian harga, lingkungan penetapan harga yang berubah, dan menetapkan harga ya. Metode pembelajaran, ceramah, tanya jawab, dan diskusi, pengalaman belajar mahasiswa, diskusi kelas ya, kita penilaian dan bobot penilaian itu ada di sini ya, ada di sini ya. Di mana UTS itu bobotnya 30%, UAS 30%, tugas kelompok, presentasi dan tulisan paper itu sebanyak 20%, keaktifan dalam diskusi 20% ya, jadi totalnya 100. Oke, jelas? Oke, kita masuk pertemuan ketiga. Tapi sebelumnya ya, saya mau mengulas balik pada pertemuan kedua, di mana pertemuan kedua itu kita sudah membahas tentang jasa ya, tentang jasa. Nah, saya mau bertanya dulu nih para teman-teman di sini ya, apakah masih ingat atau tidak tentang jasa? Coba kamu yang baju warna pink, siapa namanya Mbak? Untuk kami jasa itu apa sih? Jasa adalah suatu tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain. Oke, terima kasih ya. Saat ini kita masuk pertemuan ketiga ya, kita langsung saja masuk ke pengertian harga ya. Ini menurut Ciptono tahun 2017 halaman 126 ya, menyatakan bahwa secara sederhana istilah harga dapat diartikan sebagai jumlah uang, satuan moneter, dan atau aspek lain non moneter yang mengandung utilitas atau kegunaan tertentu yang diperlukan untuk mendapatkan suatu jasa. Menurut Kotler dan Armstrong tahun 2017 halaman 135 ya, harga adalah sejumlah uang yang dibebankan atas suatu barang atau jasa atau jumlah dari nilai uang yang ditukar konsumen atas manfaat-manfaat karena memiliki atau menggunakan produk atau jasa tersebut ya.
dari dua definisi ini ya itu sama-sama menekankan bahwa harga itu adalah sejumlah uang ya menurut Ciptono dan menurut Kotler dan Armstrong. Selanjutnya ini menurut Solihin ya dan Wibawanto tahun 2020 halaman 33, harga merupakan sejumlah uang jika mungkin menambahkan beberapa item yang diperlukan untuk mendapatkan kombinasi barang dan layanan mereka. Sedangkan menurut Alma, harga sebagai nilai suatu barang yang dinyatakan dengan uang. Berdasarkan penjelasan dari para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa harga adalah nilai uang yang ditentukan secara global yang harus dikeluarkan oleh seseorang untuk mendapatkan suatu produk atau pelayanan jasa yang diinginkan ya. Jadi harga ini merupakan sejumlah uang yang dilakukan yang ditekankan kepada pelanggan untuk membeli suatu produk atau barang dan jasa ya. Dan harga ini merupakan salah satu variabel yang biasa digunakan oleh para mahasiswa dalam menyusun skripsi ya. Biasanya variabel harga ini ya disandingkan dengan penjualan, disandingkan dengan keputusan pembelian, kepuasan pelanggan dan juga loyalitas pelanggan. Nah, banyak sekali para mahasiswa menggunakan variabel harga ini karena variabel harga ini merupakan salah satu tolak ukuran ya bagi seorang pelanggan ya apakah akan memutuskan untuk melakukan pembelian ataukah tidak ya, karena harga ini merupakan salah satu variabel yang sangat sensitif sekali terhadap keputusan pembelian. Oke ya, di slide berikutnya ini yaitu menentukan kebijakan penetapan harga, di mana dalam menentukan kebijakan penetapan harga ini yang pertama ada memilih tujuan penetapan harga, yang kedua menentukan permintaan, yang ketiga memperkirakan biaya, yang keempat analisis biaya harga dan tawaran pesaing, yang kelima memilih metode penetapan harga, yang keenam memilih harga final ya. Nah, untuk penjelasannya ada di sini ya. Jadi pemilih tujuan penetapan harga. Tujuan penetapan harga yang pertama yaitu kemampuan bertahan ya. Kemampuan bertahan di sini ya bahwa harga itu memiliki salah satu kunci untuk bisa bertahan, karena apabila suatu perusahaan menetapkan harga yang tidak sesuai dengan keinginan konsumen atau pelanggan, maka akan bisa menghancurkan perusahaan itu ya. Nah, pernah suatu ketika ada suatu kasus ya, itu tahun 2021 kalau nggak salah, menjelang mudik, ada salah satu pemudik jalan ke daerah mana gitu, daerah Jawa gitu ya. Dia makan pecel lele kalau nggak salah ya gitu ya. Dan itu habisnya 500.000 dan itu diketok palu sama si pedagang tersebut ya kan. Mungkin dia melihat bahwa si pemudik ini berasal dari Jakarta gitu, dan salahnya juga si pemudik ini tidak menanyakan ya berapa harga makanan tersebut. Jadi si pedagang itu langsung diketok palu ya, mau nggak mau dong, dia makan sudah selesai ya dia harus bayar, tapi dia viralkan tuh. Jadi bonnya itu dia viralkan ya ke Instagram, ke YouTube dan lain sebagainya, dan benar-benar viral ya. Akhirnya sampai ke Pemkot setempat gitu. Nah, Pemkot setempat akhirnya mendatangi si pemilik pecel lele tersebut, dikasih arahan segala macam. 2 hari 3 hari berikutnya lokasi pecel lele tersebut sudah tidak ada, sudah hilang. Ya seandainya pun ada ya, tentu orang juga akan malas ya kan untuk membeli produk tersebut ya, karena memang harganya itu sangat mahal. Jadi di sini ya kemampuan bertahan di sini itu sangat menentukan ya. Apabila harga yang ditawarkan itu terlalu tinggi ya, itu bisa menghancurkan perusahaan tersebut gitu. Kemudian memaksimalkan laba saat ini. Nah, maksud dari memaksimalkan laba saat ini yaitu meningkatkan profitabilitas ya. Di sini juga perusahaan harus hati-hati ya. Meskipun dia menetapkan harga tinggi ya, boleh jadi bukan keuntungan yang didapat tapi kerugian ya. Karena pada saat dia menentukan harga yang sangat tinggi, produk yang dia hasilkan itu kan sudah jadi ya. Kalau harga itu terlalu tinggi, siapa yang mau beli gitu ya. Akhirnya apa? Produk itu akan expired gitu. Maka dalam memaksimalkan laba
perusahaan harus memikirkan bagaimana harga yang ditawarkan itu agar bersaing ya. Kemudian ada memaksimalkan pangsa pasar ya, di mana dalam menentukan harga ya kita harus sesuaikan dengan pangsa pasar ya. Jangan terlalu mahal dan jangan terlalu murah gitu ya. Harus sesuai dengan standar ya. Kemudian ada menjadi pemimpin kualitas produk ya. Tentunya suatu harga itu ya harus diimbangi dengan kualitas produk yang bagus. Karena harga yang terlalu murah belum tentu orang itu akan membeli. Boleh jadi harga yang murah tersebut ya itu kualitas produknya itu jelek ya. Saya kasih contoh mobil Fortuner. Mobil Fortuner itu kan harganya mahal ya. Berapa? 500 lebih kali ya. Nah, kalau seandainya ada orang jual mobil Fortuner itu harganya 10 juta, ada yang mau beli nggak? Itu murah loh. Ada yang mau beli nggak? Kenapa nggak mau? Nah, kan seperti itu kan. Jadi kalau seandainya harga itu diturunkan menjadi lebih murah banget, belum tentu orang mau beli, ya kan? Karena apa? Karena orang tuh akan berpikir bahwa jangan-jangan harga yang dijual itu kualitas produknya itu nggak bagus, bekas tabrakan atau apa. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi kualitas produk itu sangat mempengaruhi ya. Meskipun harganya itu mahal, tapi kalau kualitas produknya itu bagus, tetap orang akan mencari. Nah, tujuan selanjutnya yaitu mempertahankan loyalitas konsumen. Ini yang jauh lebih penting ya. Karena setiap perusahaan itu pasti menginginkan konsumen itu untuk datang lagi membeli ya, atau disebut sebagai repeat order, seperti itu ya. Selanjutnya yaitu menentukan permintaan. Harga akan menentukan tingkat permintaan yang berbeda. Semakin tinggi harga, semakin rendah permintaan. Ya. Langkah-langkah dalam menentukan permintaan. Yang pertama ada memahami sensitivitas harga, memperkirakan kurva permintaan, memahami elastisitas harga permintaan. Ini kalau secara teori ya. Kalau harga itu tinggi, maka semakin rendah permintaan. Ya. Harga naik, permintaan turun. Akan tetapi banyak peneliti ya yang sudah membuktikan bahwa teori ini tidak selalu benar. Tidak selalu benar. Karena apa? Yang tadi saya bilang bahwa harga itu pengaruhnya itu tidak selalu negatif. Tidak selalu negatif. Kenapa? Karena harga yang tinggi diimbangi dengan kualitas produk yang baik juga akan bisa menghasilkan keputusan pembelian konsumen ya. Tidak hanya harga itu murah ya, maka pembeli akan meningkat. Memang secara logika seperti itu ya, tapi beberapa penelitian baik skripsi, tesis, disertasi ataupun jurnal-jurnal yang lain gitu ya, itu banyak sekali itu menyatakan bahwa harga itu pengaruhnya positif. Artinya apa? Semakin bagus harga yang ditawarkan didukung dengan kualitas produk yang bagus, maka keputusan pembelian juga akan meningkat ya. Saya kasih contoh kayak bensin. Bensin tadinya berapa awalnya? 7.000 pertalite kan? Sekarang harganya berapa? Orang akan tetap membeli nggak? Karena kebutuhan ya. Tapi beda kalau dengan makanan, benar ya? Ya, sama seperti pedagang tempe dan tahu yang selalu tergantung dengan impor dari Amerika ya, bahwa apabila keadaan sosial atau politik dari Amerika itu sedang tidak baik ya, maka akan membuat bahan kedelai itu meningkat. Artinya apa? Artinya nanti pada saat di Indonesia mereka itu mau nggak mau ya kan, karena biaya produksinya itu mahal, dia akan membuat harga itu menjadi naik. Nah, dampaknya apa? Dampaknya kalau biasanya makanan itu tentu saja para pelanggan itu akan malas untuk membeli, ya kan? Hari ini kita nggak makan tempe dulu karena harganya mahal, kita beralih ke yang lain dulu gitu ya. Nah, jadi untuk mensiasati hal tersebut, para pedagang mengakalinya dengan membuat ukuran tempe menjadi kecil, tetapi harganya sama. Nah, itu salah satu menentukan permintaan ya, seperti itu ya. Nah, selanjutnya yaitu memperkirakan biaya ya.
Biaya tetap ialah biaya yang tidak bervariasi pada tingkat produksi atau pendapatan, penjualan, contohnya biaya sewa, bunga, dan lain-lain. Biaya variabel ialah biaya yang dipengaruhi oleh volume tingkat produksi. Biaya total ialah terdiri dari biaya tetap dan biaya variabel. Biaya rata-rata ialah biaya per unit pada tingkat produksi. Ini seperti yang tadi saya sudah singgung ya, bahwa dalam menetapkan harga pasti ada biaya-biaya yang lain, seperti kalau misalnya dia produksinya itu tempe dan tahu, pastikan dia memiliki sewa ya. Ada sewa rumah di situ, sewa karyawan, kemudian produksi dari kacang kedelainya itu ya. Jangan sampai biaya produksinya itu lebih tinggi dibandingkan dengan pemasukan gitu ya. Usahakan biaya produksinya rendah, pemasukannya tinggi ya, karena itu akan menghasilkan profit bagi perusahaan ya. Selanjutnya yaitu menganalisis biaya harga dan penawaran pesaing. Perusahaan harus membandingkan harga pesaing terdekat. Pesaing akan bereaksi terhadap pengenalan harga baru atau perubahan harga lama jika jumlah perusahaan hanya sedikit. Produk bersifat homogen dan pembeli memiliki banyak informasi ya. Maksudnya bersifat homogen itu bersifat yang sama ya. Jadi untuk membuat penetapan harga kita harus melihat juga dari pesaing ya. Kalau memang pesaing menawarkan harga 5.000 dengan produk yang sama, maka kita juga melakukan hal yang sama gitu ya. Melakukan harga yang sama-sama 5.000. Seandainya pun kita mau meningkatkan harga yang jauh lebih tinggi, itu bisa. Akan tetapi harus ditingkatkan kualitas produknya ya. Karena apa? Karena di pesaing harganya 5.000, kita 6.000, tentu si customer ini dia akan memilih produk yang lebih murah ya. Karena selisih 2.000 atau 3.000 pasti itu akan menjadi pertimbangan pelanggan untuk membeli suatu produk gitu. Jadi pastikan harga yang kita tawarkan itu sudah sesuai dengan penawaran dari pesaing gitu ya. Tidak jauh berbeda gitu ya. Nah, memilih metode penetapan harga ya. Di sini ada markup pricing ya. Merupakan metode yang biasanya digunakan oleh para pedagang yang usahanya membeli dan menjual kembali barang tersebut setelah terlebih dahulu ditambah biaya-biaya. Biasanya besar markup adalah keseluruhan biaya operasi dan keuntungan yang diinginkan. Dalam sistem ini perusahaan menetapkan harga jual dengan menambah harga beli dengan persentase. Nah, markup pricing ini merupakan salah satu strategi ya untuk memperoleh keuntungan. Nah, saya pernah dulu bekerja ya di suatu perusahaan penerbit buku ya. Penerbit buku namanya PT Primopuk Semesta. Dia itu memproduksi buku-buku bacaan ya. Novel, terus kemudian ada buku agama, buku anak, pendidikan dan lain sebagainya. Nah, umur buku itu tidak bertahan lama kalau misalnya ditaruh di Gramedia. Jadi toko buku Gramedia, toko buku Gunung Agung, toko buku Karisma merupakan salah satu tempat atau wadah dalam memasarkan produk buku-buku dari PT Gramedia, PT Primopuk Semesta. Nah, umur buku itu cuma bertahan selama 3 bulan. Kenapa 3 bulan? Karena rak atau tempat dari Gramedia itu sangat terbatas. Sedangkan volume masuknya barang itu terlalu cepat. Kadang-kadang sehari ada 10 atau 15 judul masuk. Nah, kalau 15 judul itu masuk, ya, apa yang dilakukan? Maka space tempat ya atau buku yang ada dipajang itu harus diretur. Ada kerja di Gramedia di sini? Atau toko retail? Indomaret, Alfamart? Nggak ada. Nah, jadi sekitar 1 bulan atau 2 bulan buku yang sudah diproduksi tersebut itu harus diretur, dibalikin lagi ke distributor ya. Nah, dari distributor ya itu buku menumpuk, dia cetak 5.000, balik 4.000, hanya laku 1.000. Nah, yang 4.000 ini dibalikin lagi ke Gramedia itu nggak bisa, tidak bisa ya. Jatuhnya apa? Jatuhnya buku murah. Yang harganya yang 5.000 itu harganya 50.000 itu menjadi 20.000.
biasanya tuh, karena sudah nggak laku, di gudang numpuk gitu, mau ditaruh lagi ke Gramedia nggak bisa, jadi lama-lama harganya jadi 20.000. Nah, salah satu strateginya yaitu memarkup pricing. Dia melakukan markup pricing itu dengan menjual produknya itu ke toko buku selain Gramedia, yaitu ke toko buku Gunung Agung. Tahu Gunung Agung? Atau toko buku Karisma. Tapi toko buku Karisma sudah tidak ada. Sudah sudah habis. Kalau nggak salah ya, toko buku Karisma itu sudah tutup semua tokonya. Yang ada tinggal toko buku Gramedia. Tapi toko buku Gramedia juga banyak yang pada tutup ya. Nah, jadi dioper ke toko buku Gunung Agung dan toko buku Gramedia harganya bukan 20.000, tetapi menjadi 25.000. Nah, itu salah satu markup pricing. Ada yang mau bertanya sampai di sini? Oke. Siapa namanya, Mas? Ya. Apakah citra merek mempengaruhi harga dan keputusan pembelian? Oke ya. Kalau citra merek terhadap harga ya, itu sama-sama variabel independen, sama-sama variabel bebas. Justru terbalik, seharusnya apakah harga itu mempengaruhi citra merek? Karena harga yang tinggi itu akan membuat seseorang menilai bahwa merek tersebut itu sangat bagus gitu ya. Harusnya itu harga terhadap citra merek, dan itu ada pasti ketemu. Saya ibaratkan begini, kamu melakukan penelitian pengaruh motivasi kerja terhadap keputusan pembelian. Yang satu SDM, yang satu pemasaran, nggak nyambung nggak? Ya, nah seperti itu ya. Harusnya itu pengaruh harga terhadap citra merek itu bisa masuk. Nah, adapun pengaruh harga terhadap keputusan pembelian, menurut saya itu pasti berpengaruh. Ya, kenapa berpengaruh? Ya, apabila harga itu naik, maka keputusan pembelian akan turun ya. Kalau memang seandainya pengaruhnya itu negatif, juga sama, semakin harga naik pembeli akan turun ya. Nah, jadi harga itu berpengaruh terhadap keputusan pembelian ya, karena harga itu memiliki peran penting ya dalam persaingan di perusahaan, karena harga yang tidak terlalu tinggi itu akan membuat pelanggan itu akan memilih ya apakah jadi membeli atau tidak ya. Dan banyak sekali mahasiswa yang mengambil variabel harga terhadap keputusan pembelian. Oke, cukup? Oke. Sekarang kita masuk ke latihan soal ya. Saya minta teman-teman di sini ya buka kertas di sini ya. Kita akan masuk ke latihan soal ya. Oke, di sini ada latihan soal. Silakan teman-teman kerjakan. Setelah teman-teman kerjakan, nanti hasilnya kirim ke saya ya, di sini ya, dikumpulkan ya. Oke, saya tunggu ya.
hadir di sini. Berhubung karena waktu kita sudah habis ya, saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.